banyak terima kasih untuk segala dedikasinya, loyalitasnya, kerja kerasnya, kecintaannya kepada perusahaan sampai hari ini. Terima kasih semuanya. Air mata 10.000 karyawan sebuah perusahaan tekstil dan garmen yang di-PHK secara massal baru-baru ini adalah air mata Ibu Pertiwi yang berduka dan desakan ketidakpastian masa depan anak-anak dan keluarga dari para korban PHK yang mungkin jika ditotal-total berdampak langsung pada kehidupan puluhan ribu orang lainnya. Sang bos perusahaan sampai bergetar dan tak kuasa membayangkan betapa berat perjuangan hidup para eks-karyawannya nanti. Namun apa mau dikata, salah satu perusahaan tekstil terkemuka itu jatuh pailit. Makasih ya. Ya. Dari semua adalah kita sudah mau PHK semua, mungkin sudah tahu berapa 10.000 orang. Yang jelas adalah sekarang teknisnya adalah kami serahkan kepada BPJS Kerjaan, BPJS Kesehatan, Disnaker, itu aja sih. Dan juga dimulai nanti hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, seperti apa teknisnya, kami serahkan ke mereka. Ya, entah kenapa PHK besar-besaran kini seolah tengah happening di sejumlah perusahaan di tanah air. Menyisakan duka, membunuh mimpi-mimpi puluhan bahkan ratusan ribu orang begitu saja. Ada apa dengan ekonomi negeri kita sehingga banyak perusahaan gulung tikar? Maka inilah kisah viral Sri, salah satu eks-karyawan yang terpaksa harus menyambung hidup dengan berjualan takjil di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini demi bisa menyambung hidup. Saya nikmat dari teman sifatnya ini menyewa kan. Saat ini apa yang dilakukan oleh Ibu? Untuk sementara ini kalau sore kebetulan ini bulan Ramadan untuk jualan es untuk takjil itu, Mas. Ya. Terus apakah ini cukup membantu untuk keuangan Ibu? Ya sebenarnya ya nggak begitu ya untuk kehidupan sehari-hari ada pemasukan gitu loh untuk beli sayur gitu. Sebenarnya ya masih diharapkan yang bekerja di Sritek untuk gaji dari Sritek. Bukannya apa-apa, selain sudah tidak punya penghasilan bulanan lagi, THR untuk Lebaran nanti juga masih serba tidak pasti. Karena masih harus menunggu lelang atau penjualan aset-aset perusahaan. Harapan satu-satunya kini adalah pada pencairan JHT yang kabarnya mulai bergulir sejak 5 Februari kemarin. Untuk THR untuk THR itu untuk saat ini belum. Kemarin itu THR itu menunggu manajemen kurator. Apabila aset-aset yang dari Sritek itu laku terjual, sama pesangon itu menunggu proses. Soalnya untuk proses itu kan ya tidak langsung cepat begitu ya Mas, menunggu waktu. Misalkan untuk administrasinya dari kurator itu misalnya untuk investor baru, apa menunggu yang mau lelang kan gitu, butuh proses itu ya Mas ya. Kisah getir di bulan Ramadan tidak saja datang dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Di saat lagi butuh-butuhnya uang di bulan suci Ramadan seperti sekarang, viral kabar PHK 4.000 karyawan dari 2 perusahaan sepatu di Tangerang, Banten. Maka inilah penelusuran tim Insert Investigasi menggali kebenaran kabar PHK massal yang menimpa ribuan karyawan di Tangerang bersama reporter Valen dan juru kamera Rian. Dalam kesulitan mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut, bisikan datang dari juru parkir, seorang sosok ibu yang rupanya menjadi tempat curahan kepedihan sejumlah karyawan yang harus kehilangan mata pencaharian mereka di saat lapangan pekerjaan lagi sulit-sulitnya.
Ada, cumanya curhatnya gini, aduh Nek, saya butuh uang, tapi kok kerjanya pada nangis gitu ya, nah, pada nangis. Saya butuh uang, saya punya anak, punya keluarga, tapi saya masih pengen kerja gitu ya kan, pengen kerja, tapi saya namanya udah nasibnya gitu, bilangnya begitu. Kayaknya ya yang malkir rada sedih, yang tipe kakak juga sedih juga kan, nangis, pada nangis gitu loh, nah. Nangisnya ya kali udah nasibnya gitu Nek, begitu. Titik terang kemudian kami dapatkan dari beberapa rekan karyawan korban PHK yang cukup berempati dengan nasib ribuan rekan mereka. Sekilas, minimnya permintaan ekspor membuat perusahaan harus melakukan efisiensi. Namun di sisi lain, apa persisnya yang berada di balik fenomena PHK besar-besaran seperti ini masih menjadi tanda tanya. Ya, yang didengar sih kasihan juga ya untuk orang-orang yang di PHK ya, ditambah hari-hari puasa ini mereka pun lagi butuh-butuh uang ya. Terus yang kedua mereka pun butuh kehidupan yang lebih baik gitu ya. Ditambah di bulan puasa ini kan pasti mereka pun banyak pengeluaran lah. Tapi sih harapan kami untuk PPTA di sini jangan sampai lah. Karena di bulan kemarin baru ada PHK-an di pabrik kami, itu pun hanya cuman sedikit sih. Mudah-mudahan di tahun ini jangan sampai terjadi kayak di PT lain gitu ya. Nggak ada. Kalau bulan-bulan kemarin mah iya ada, tapi sekarang udah nggak ada sih. Bulan kemarin itu kenapa Kak? Bisa ada? Pernah ada sih bulan kemarin sempat habis lebaran kayaknya kalau nggak salah. Tahun kemarin berarti? Iya. Tahun kemarin habis lebaran. Mungkin alasannya kan tahu nggak, dengar-dengar nggak? Alasannya mungkin karena kurang orderan kali ya Kak. Menurun gitu target pasarnya, iya. Kalau dari pandangan saya sih kemungkinan ya, pertama ya mungkin dari segi ekspornya kurang atau ke di manajemennya dia kurang baik atau bagaimana ya. Itu kalau dari saya sih itu sih kayaknya ekspornya itu kayaknya kurang. Yang kedua itu dari segi manajemennya lah kurang memanage gitu ya. Dengan adanya seharusnya mereka tahu lah ketika ada masalah-masalah mereka harus sigap gitu. Bagaimana caranya dengan menangani adanya masalah itu.